Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa harrama as-sifah. Sallallahu wa sallama ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wala haula wala quwwata illa billah. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para kiai, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat, pengurus NU wilayah setempat dan rekan-rekan pengurus Ansor dan Rijalul Ansor, Sahibul Hajah beserta seluruh keluarga Pak Sutriyono dan keluarga besarnya, calon kedua mempelai yang mudah-mudahan senantiasa dibimbing dan dilindungi Allah, seluruh jamaah dan hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini saya sampai di wilayah ini wasilah Sahibul Hajah yang kenal dengan saya di Jakarta dan juga dengan rekannya Pak Samsul yang membawa saya ke tempat ini. Mudah-mudahan ini sebagai media silaturahmi kita. Saya tidak ada maksud dan tidak ada niat jauh-jauh untuk menasehati atau mengajari Bapak Ibu. Anggap saja ini sebagai media silaturahmi kita dan sekedar bermuzakarah, tasyakur dan idkhalus surur pada Sahibul Hajah dan keluarga dan dukungan untuk kedua mempelai. Cuma mohon maaf saya nggak bisa bahasa Jawa. Saya asli Betawi. Jadi kalau Bapak Ibu kenal Mandra, nah, itu masih saudara sama saya. Jadi kebetulan kakeknya Mandra dengan kakek saya alhamdulillah sama-sama tua. Sama-sama kakek. Potongannya beda kan. Tapi bahasanya kayak gitu. Jadi nanti kalau yang nggak paham, ya belaga paham aja lah. Itu kalau ada yang ketawa, ikut aja ketawa dulu, ntar nanyanya di rumah. Jadi bahasanya begitu. Jadi mohon maaf kalau agak kasar nanti bahasa saya, memang begitu karakter orang Jakarta, istilah orang sana beletak beleneng. Apa aja diomongin yaitu yang keluar kayak begitu adanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Syekhul Islam Abi Yahya Zakaria Al-Ansari, seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, penulis dan penyusun kitab Fathul Wahhab, ketika membahas tentang pernikahan, beliau pertama menyajikan bahasan tentang definisi atau ta'rifun nikah. Dalam definisi itu beliau menyebutkan nikah secara istilah aqdun yatadammanu ibahata wat'in bilafzi inkahin aw ghairihi. Nikah itu adalah akad yang menjamin kebolehan hubungan laki-laki dan perempuan bilafzil inkahi dengan menggunakan lafaz nikah au ghairihi atau yang sejenisnya.
Definisi ini atau ta'arif ini, pemahaman tentang nikah yang disajikan oleh beliau begitu simpel tetapi padat dan mencakup makna pernikahan yang sebenarnya, yaitu akdun. Jadi titik tekannya ada pada kata-kata akad. Akad itu bahasa fikih, kalau bahasa populernya namanya transaksi. Dalam transaksi atau dalam akad itu ada ijab, ada qabul. Nah, besok itu yang akan dilakukan ijab dan qabulnya. Yang menarik justru ijab dan qabul itu sederhana sekali. Ijabnya sederhana, qabulnya lebih sederhana. Tetapi sebegitu sederhananya ijab qabul memiliki implikasi hukum yang sangat luar biasa, bahkan merubah status hukum. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak boleh saling pandang yang bisa membangkitkan syahwat, apalagi ikhtilat, lalu kemudian bersentuhan dan seterusnya. Jadi melihat saja, bersentuhan saja itu sudah haram. Tetapi begitu terjadi akad, maka hukum itu berubah secara total. Yang tadinya haram berubah menjadi halal. Bahkan yang tadinya perbuatan itu maksiat, hanya dengan gara-gara akad yang sederhana berubah dia menjadi ibadah. Sederhana sekali kalimatnya, saya terima nikahnya. Sederhana itu tapi memiliki akibat hukum yang luar biasa. Bahkan setelah akad itu bukan lagi sekedar boleh dia memandang, boleh menyentuh, boleh memegang dan seterusnya. Justru yang tadinya perbuatan itu maksiat berubah menjadi ibadah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan yang sedemikian rupa lewat firman-Nya, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu adalah ladangmu. Istrimu itu ibaratnya adalah ladangmu. Istrimu ibarat sawahmu. Istrimu ibarat kebunmu. Fa'tu harthakum, datangi kau punya garapan. Datangi kau punya kebun, garap kau punya sawah. Anna syi'tum, artinya terserah kamu bagaimana maunya. Dikasih kebebasan. Pinggirnya dulu baru tengahnya boleh, tengahnya baru pinggirnya juga nggak apa-apa. Dikoret dulu rumputnya baru dipacul tanahnya, silahkan. Mau dipacul tanah bareng sama rumputnya terserah yang punya kebun. Paculnya panjang boleh berdiri, paculnya pendek boleh jongkok, terserah yang punya pacul. Enak nggak kira-kira, Bu? Makanya jomblo ngenes. Jomblo nih, jomblo. Ya, kata Nabi, syirarukum uzzabukum. Orang yang paling apes itu jomblo. Emang enak. Nggak bahaya tak? Bahaya. Kalau yang udah nikah hujan-hujan begini, ini saya ceramah nggak usah lama-lama, ini udah hujan begini ini. Masya Allah. Malamnya malam Jumat. Katanya membunuh 70 Yahudi. Bu, Yahudinya lagi ngamuk no di Gaza. Ente bunuhnya di sini. Nggak nyambung. Masya Allah, enak. Makanya buat apa pacaran lama-lama? Buat apa ditunda-tunda? Itu adalah kebutuhan mendasar manusia. Sebagaimana manusia butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, manusia butuh yang namanya pasangan hidup. Teori Abraham Maslow ini, kalau teorinya orang-orang ilmiah, menyebutkan salah satu kebutuhan manusia adalah memiliki pendamping. Kalau bahasa kasarnya di sono adalah kebutuhan terhadap seks. Itu Islam.
sebenarnya sudah mengajarkan itu dan diakui oleh para ilmuwan. Dan alhamdulillah besok akan dilangsungkan akad nikah. Kita doakan mudah-mudahan akad nikahnya berlangsung dan berjalan dengan lancar. Kita doakan mudah-mudahan diberikan keberkahan, Allah berikan jodoh yang abadi, dimurahkan rizkinya, dimudahkan segala urusannya, diberikan keturunan yang saleh dan salihah, dan hajat sahibul hajat diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, namun demikian yang tadi saya bilang, nikah itu bukan hanya sekedar pelampiasan hawa nafsu saja. Saya kutipkan dari kitab Al-Fiqhul Manhaji Alal Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh dua orang doktor dari Al-Azhar. Di dalam kajian fikihnya itu menyebutkan bahwa kenapa Islam mensyariatkan umatnya untuk menikah. Disajikan di dalam kitab itu setidaknya ada 6 target pencapaian atau maksud kenapa Islam mengharuskan umatnya untuk melakukan pernikahan. Sekaligus buat memotivasi para jomblo biar buru-buru cari pasangan, takutnya keburu perang dunia ketiga. Ini naga-naganya jadi ini perang dunia ketiga nggak sempat kawin nanti. Ada 6 di dalam kitab itu disebutkan, diantaranya adalah pertama, istijabatun linida'il fitrah allati fatarallahul insana 'alaiha. Terjemahan bebasnya saja, kenapa Islam mensyariatkan dan kita diharuskan menikah? Dari pernikahan itu bisa dilihat bahwa nikah itu merupakan istijabatun linida'il fitrah, untuk memenuhi tuntutan fitrah manusia. Yang tadi saya kutipkan teori Abraham Maslow itu, bahwa seks itu kebutuhan dasar manusia. Ya, lengkap ini, ada air bening, ada kaleng, ada kopi, air putihnya yang belum ada. Bukan, kalau ini air bening, kalau air putih, nah itu yang belum ada. Tapi bagaimana minumnya juga, syarat doang ini mah, gaya. Gimik namanya, ini gimik aja. Saya ngomong pertama, kenapa disyariatkan nikah? Istijabatun linida'il fitrah, untuk memenuhi tuntutan fitrah manusia, kebutuhan dasar manusia untuk hidup berpasangan dan melampiaskan nafsu. Karena manusia normal punya nafsu, kecuali kagak normal. Semua kita punya nafsu, jangan bohong. Dan Islam tidak mengingkari nafsu yang ada pada manusia, karena Allah tahu, Allah yang ciptain kita, Allah paham tentang kita, dan Allah tahu kebutuhan kita, yaitu menyalurkan nafsu biologis kita. Dan penyaluran nafsu biologis itu nggak boleh sembarangan, kudu diatur dalam hukum. Maka terbitlah hukum tentang pernikahan, dan itu kebutuhan dasar. Tadi saya bilang, sebagaimana kita butuh makan, kita butuh kawin, kita butuh minum, kita butuh tidur, kita butuh pelampiasan hawa nafsu kita. Saya di Jakarta, saya pernah jadi orang yang ikut ngurusin kerukunan umat beragama, bergaul dengan pastor, bergaul dengan pendeta, bergaul dengan bante, bergaul juga dengan biksu. Itu mereka itu biksu, bante, kemudian pastor itu nggak boleh nikah.
saya bercandain, saya bilang kalau di Islam tokoh agamanya, ya kan tokoh agama tuh pastor, kiainya lah bahasa kitanya, ustadznya gitu, itu kan nggak boleh kawin bu, pastor nggak boleh kawin, bante nggak boleh kawin, nggak boleh. Saya bilang kalau di Islam ustadz, kiai nggak boleh kawin, saya berhenti jadi ustadz. Mereka bilang kenapa Pak Kiai? Ya masalahnya hidup ini ngurusin umat pusing, urusan dunia ini capek. Lah yang enak hidup itu kan kawin doang kata saya. Lah kalau umatnya boleh kawin, kita yang ngurusin umat nggak boleh kawin, kata saya nggak masuk akal itu. Bahkan di Islam kalau sanggup Pak, jangankan Bapak butuh 1, 4 boleh Bapak kumpulin. Kalau sanggup. Tenang bu, jangan marah dulu. Kalau nggak sanggup jangan coba-coba, zolim nanti urusannya. Jadi tidak lagi sekedar boleh 1, 4 masih boleh. Itulah Islam. Makanya kita bangga jadi orang Islam. Di sini kita menemukan Islam itu agama yang paling sesuai dengan fitrah, karena memang agamanya diturunkan oleh Allah, dan Allah yang ciptain kita. Allah tahu dan paham siapa kita. Nikah makanya, dan ibadah yang paling enak kan memang itu doang satu. Betul. Coba sholat, walaupun kita dari masih kecil udah belajar sholat, dari belum sunat udah sholat, belum akil balik udah sholat, sampai hari kan belum pernah nafsu sama sembahyang ya. Belum pernah nafsu sama sembahyang, apalagi mau puasa Ramadan udah ketakutan bener mau puasa sebulan, nggak pernah nafsu. Tapi yang namanya kawin, masya Allah, ibu asal tahu, no obrolan laki-laki tuh bu, kalau kumpul turu laki nggak jauh bu obrolannya. Panggil tanya udah berapa istrinya, itu obrolan utama. Dan urusan kawin siapapun nyambung diajak ngomong. Urusan pertanian pejabat nggak ngerti, urusan perdagangan petani nggak paham. Tapi urusan kawin siapapun dia, dari urusan ustadz, pejabat, rakyat jelata, orang dengar sampai orang budeg paham. Urusan kawin bolot aja, bolot diajak ngomong kagak nyambung. Kalau mau perempuan mah paham. Betul. Oh masya Allah, betapa mulianya orang yang udah punya istri. Alhamdulillah, setiap langkahnya mencari nafkah sudah ibadah, ngasih makan kepada istri dan anaknya sudah ibadah, sampai mandinya orang nikah mah ibadah. Mandi kebutuhan kita itu jadi ibadah buat orang yang udah nikah. Makin sering mandi makin banyak pahalanya. Kalau yang begini pakai mandi pagi-pagi mandi junub, yang begini kita tanya ngape lo, dia bukan dapat pahala malah dosa. Paham ini? Lanjut. Ada 6 ini, lama juga jadinya. 1, kumpulnya pelan-pelan, tapi nggak usah panjang-panjang. 1. Yang kedua, disyariatkan kalil hibzi ala naw'il insani, untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, membedakan kita dengan binatang. Kenapa? Karena dalam urusan syahwat manusia itu sama dengan binatang, dengan kerbau, dengan kambing, sama Pak, dengan onta, dengan sapi, sama-sama punya syahwat. Kenapa manusia diatur? Itulah untuk menjaga kemuliaan manusia. Kalau kerbau lahir dari kerbau, apa sini kerbau anak namanya? Gudel. Nah dari situ kemudian lama-lama gede, dewasa,
dia udah kawin, kadang-kadang emaknya ditaikin juga. Masuk koran nggak itu? Kagak. Kambing naikin kambing, ayam naikin ayam, normal nggak? Ya normal buat binatang, tapi manusia nggak bisa. Maka diatur hukumnya lewat akad. Akad itu punya syarat dan ketentuan, siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak. Jadi jangan mentang-mentang punya syahwat lalu kemudian kita alirkan, kita tumpahkan syahwat kita di mana kita mau. Anda boleh Pak punya air, tapi jangan suka mengalirkan air yang bukan di tempatnya. Jangan mentang-mentang punya teko, nggak boleh ngeliat gelas kosong main tuangin aja. Ya nggak boleh Pak, ada aturannya. Apalagi gelasnya ada yang punya, namanya bini. Oh, ya nggak boleh. Betul. Makanya yang melanggar hukum itu dipandang hina. Siapapun, jangankan kita yang tidak melakukan, pelakunya pendiri pasti akan mengatakan perilakunya hina karena sama dengan binatang. Maka itu nikah menjadi syariat untuk tetap menjaga manusia pada posisinya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim. Jangan sampai kemudian jatuh summa radadnahu asfala safilin. Ada aturan mainnya, ada hukum. Yang ketiga, lil hifzi alal akhlaq minal hubuti wal inhiyar. Untuk menjaga moralitas umat, menjaga moral akhlak manusia dari degradasi. Nenek ngerti gak tuh degradasi ya? Hancurnya akhlak, perilaku-perilaku yang mulia dan terpuji. Bayangkan kalau orang sudah sukaan, orang sudah demen, orang sudah tertarik dengan lawan jenisnya, lalu dibiarkan saja begitu tanpa buru-buru dinikahi. Apa yang terjadi kemudian? Hubungan bebas ini tidak menutup kemungkinan dia akan tabrak rambu-rambu hukum. Maka mesti diselesaikan dengan pernikahan. Pak Sutriono yang hari ini menikahkan anaknya, dia menyambut hukum Allah. Ketika ada laki-laki datang meminang putrinya, dia nikahkan sesuai dengan sabda Nabi, idza atakum man tardona dinahu wa fi riwayatin man tardona khuluquhu fazawwiju. Apabila datang kepada kamu seorang laki-laki yang melamar anakmu dan kau suka dengan akhlaknya, kau ridho dengan imannya, maka nikahkan anakmu. Tidak bisa dibiarkan begitu pergaulan bebas. Masya Allah, kita prihatin hari ini. Ini kalau ngeliat TikTok kemarin kita serem lihatnya, anak SMP pada bunting. Atau bunting apa di sini bahasa? Meteng. Anak SMP meteng. Coba. Makanya orang tua kudu peduli kalau anaknya ibarat ayam. Ayam kalau mau kawin kan suka nyeredeng tuh. Tahu ayam kalau mau kawin udah sayapnya miring-miring, mepet itu kan. Bapak udah ngelihat anaknya Roman udah mepet anak orang, atau ibu anaknya Romannya udah mulai dedemenan, malah kudu segera ditanya siapa itu. Anak muda dengan enteng jawab, temen saya. Lo kok temen bisa seakrab itu? Kudu jelas statusnya. Kalau memang udah suka, nikah, kawin segera. Kalau enggak, jaga jarak. Betul. Masuk kepada syariah sudah. Tapi kan masih mau sekolah, berhenti sekolahnya. Nah, kalau berhenti sekolah ntar makan apa? Kambing gajah kagak sekolah, kambing makan. Kucing kagak sekolah juga. Engkong lu nggak sekolah makan. Betul. Urusan makan. Lah kalau nggak berani, ya jangan pacaran bro. Nggak berani kawin kok pacaran. Ih. Betul.
Kalau udah nikah kan bebas, lu mau boncengan berdua ke, mau malam ke, mau siang ke, mau gancetan ke, kiung bekicot ke, terserah. Tapi kalau belum pasangannya nggak boleh dibawa-bawa. Betul? Saya nggak tahu di sini nih. Kalau di Jakarta udah umum yang begitu. Ya tapi kan sekarang mah sama aja, nggak di kampung di kota sama aja udah kelakuan. Betul. Nah, udah berapa tuh? Udah berapa? 3. Ya ngajinya belet. Yang keempat sekarang, kenapa Islam mensyariatkan umatnya untuk nikah? Yang keempat ini strategis sekali. Apa? Ijadus sakan ar-ruhi wal istiqrar an-nafsi, untuk mewujudkan ketenangan jiwa, untuk mendapatkan ketenangan batin. Itu penting. Kenapa? Karena manusia itu makhluk yang memiliki sifat wahsyah, gelisah, dan gak bisa diem. Kalau bahasa teorinya itu manusia itu makhluk sosial, makhluk yang butuh teman dalam hidup, nggak bisa sendirian. Zon politikon, kata Aristoteles mah, filsuf Yunani. Manusia butuh teman dalam hidupnya. Kenapa manusia butuh teman dalam hidup? Karena seringkali kita menghadapi segala persoalan-persoalan dalam kehidupan, dan kita butuh di satu masa ada orang yang bisa mendampingi kita, mendengarkan semua keluh kesah kita, mendengarkan cerita kita. Orang yang bisa kita sandarkan harapan kita dan keinginan kita, yaitu pasangan hidup. Kalau orang bilang emang kagak bisa, kita kan punya saudara, kita juga punya tetangga. Emang nggak bisa kalau urusan yang satu itu cukup dengan saudara dan tetangga? Mohon maaf Pak, kalau sekedar teman dan tetangga atau saudara, mohon maaf, kalau diajak seneng bisa, diajak susah mah nggak bisa. Betul? Orang diajak seneng bisa, diajak susah mah nggak bisa. Coba kita kalau lagi kaya mah, lagi kaya, lagi berjaya, duit lagi banyak, tetangga saudara semua ngaku saudara. Yang udah nggak pernah ketemu juga datang ke rumah kita dari ujung Kulon ke ujung Etan, semua ngaku saudara. Duit kita banyak. Coba kita susah mah tetangga juga nggak ada yang nengok. Betul? Coba aja ibu jajalin sekali-kali jadi orang kaya, rumahnya pasti rame yang datengin. Betul? Orang susah mah, Masya Allah, mohon maaf ini mah Bu, kelakuan orang sekarang. Ya kenyataan di masyarakat juga suka begitu. Kalau orang kaya tubuh kematian, orang kaya punya hajat, itu yang datang banyak nggak? Banyak. Kita tahlilan dari malam pertama sampai malam ke-7 aja tuh yang datang, Mas Allah, nambah tiker nambah karena yang tamunya banyak. Giliran orang susah, tiker udah digelar sampai bubar nggak ada yang dudukin. Ada nggak begitu? Ada nggak? Ya begitu manusia. Makanya nggak cukup hanya sekedar teman, karena nggak bisa kita harapkan setiap saat. Saudara juga sama. Lalu siapa yang menemani kita dalam suka dan duka? Siapa yang bersedia menemani kita dalam senang dan tidak senang, dalam keadaan sakit dan menderita, dalam keadaan kita punya problem? Siapa yang mau dengar cerita kita? Nggak lain, satu-satunya orang bisa kita harapkan adalah pasangan hidup kita. Maka di sana disebut hubungan ini adalah alaqohnya alaqoh zaujiyah. Hubungan suami istri itu relasinya atau hubungannya namanya hubungan zaujiyah. Bahasa kerennya partnership. Hubungan partner, saling melengkapi. Suami butuh istri, istri butuh. Makanya ada bahasa nanti disebutkan, kalau sudah begitu tuh maka Quran menyebutnya litaskunu ilaiha, agar kamu bisa merasa nyaman berdampingan dengannya. Begitupun dia nyaman di bawah lindunganmu. Keluarlah tuh istilah yang sudah populer,
Yang bisa baca Quran, yang kagak bisa ikut-ikutan nyebut istilahnya. Namanya rumah tangga sakinah. Betul? Kadang-kadang orang ngawinin mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah dan warohmah. Kagak bisa bahasa Arab. Warohmah kan wawunya dan, itu huruf atop. Semoga rumah tangganya sakinah, mawaddah, kan warohmah ya. Dia orang nggak bisa bahasa Arab, nggak tahu, dan warohmah. Ya biarin aja dah. Intinya orang berumah tangga pengen mendapatkan rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang di dalamnya adem, ayem, tentram, bahagia, menyenangkan. Suami pusing di luar, begitu pulang sampai di rumah tenang. Suntuk ngelihat teman bisnisnya, ngelihat bininya langsung tenang. Panas di pasar, pulang ngelihat wajah istrinya langsung adem. Tuh rumah tangga. Jangan dibalik, tam di mana-mana tenang sampai di rumah udah kayak ngeliat polsek. Asal ngeliat bini udah kayak ngeliat kapolsek. Serem. Wah, pasti diomelin ini. Enggak sakinah tuh rumah tangga. Enggak tercapai, maka itu jangan salah. Ini dalam rangka menghantarkan pernikahan adik kita, anak kita Khalda Maryam Firdaus dan Muhammad Fahmi Ubaidillah, saya hantarkan strategi juklak dan juknisnya untuk bisa mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Saya sampaikan ini bukan berarti saya sudah mendapatkan itu, tapi ini sebagai sesama muslim kita saling mengingatkan satu sama lain. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semua. Walaupun yang mau nikah besok cuma 2 orang ini namanya calon pengantin baru. Jadi anggap ini nasihat buat pengantin baru dan juga untuk pengantin-pengantin yang sudah pada bau. Ini lu pada bau ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya rumah tangga kita sakinah. Yang pertama adalah tawadud namanya. Kedua pasangan setelah akad nikah harus mampu dan mau. Saya kira mau bawa apa? Mau atau tidak mau, ketika sudah kita mengikatkan diri dengan pasangan kita lewat ijab qabul tadi, kalau ingin rumah tangga sakinah, step pertama, langkah pertama yang harus dilakukan dan terus menerus dilakukan adalah tawadud, merawat cinta kasih, berusaha menyayangi satu sama lain. Dan ini bukan perkara gampang. Profesor Dr. Ali Akbar, seorang konsultan pernikahan, dan beliau adalah mantan direktur utama Rumah Sakit Islam Jakarta, menyusun buku judulnya Merawat Cinta Kasih. Di sana beliau memaparkan banyak kasus dan peristiwa sehingga beliau berkesimpulan bahwa cinta yang tumbuh setelah pernikahan jauh lebih kuat dan langgeng ketimbang cinta yang timbul sebelum perkawinan. Nenek-nenek masih ada buktinya tuh. Nenek dulu kawin kagak kenal mang pacaran dulu mah, langsung dikawinin aja ya. Boy mau kagak mau dikawinin aja sama bapaknya. Betul ya? Ya, lahir tuh kita semua alhamdulillah. Anak sekarang maunya cinta dulu baru nikah. Justru yang paling penting besok ini untuk saudara Khalda dan Fahmi, setelah akad nikah, langkah yang harus mulai dibangun adalah merawat cinta kasihnya. Karena orang kalau pacaran merawat cinta kasih itu gampang, mudah merawat cinta kasih waktu lagi pacaran. Buktinya apa? Orang kalau pacaran itu selalu ngumbar janji,
Orang kalau lagi pacaran selalu mudah mulutnya bicara aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku rindu kamu, I love you, I miss you, ini. Segala kata-kata dirangkai. Mudah sekali mengatakan aku cinta kamu. Padahal kemarin baru ketemu, besoknya ketemu lagi bilang aku rindu kamu. Masya Allah. Jangankan berpisah negeri, kalingan pintu kangen. Jangankan berpisah lama, baru 1 hari pun rasanya lama. Itu waktu lagi pacaran. Itu yang laki-laki nih zaman dulu, zaman saya tuh. Dulu kan kita masih nulis surat Pak. Sekarang main WA aja beres. Dulu kita pakai nulis surat. Itu nulis surat bisa 2 lembar. Segala apa kita kata di situ. Segala bulan, bintang, langit di sana tuh kita mau turunin, kita akan persembahkan untukmu. Masya Allah. Tuh lagi pacaran. Nggak penting tuh. Yang penting sekarang nih yang model begini. Nih sekarang nih. Nih Pak, sekarang yang penting. Bisa nggak ngomong aku cinta padamu malam ini juga? Ayo, emangnya gampang tuh ngomong begitu sekarang? Waktu lagi pacaran tuh kalimat meluncur dengan derasnya. Nah, ibu pernah dengar dari suaminya ngomong begitu? Aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku kehilanganmu, aku rindu kamu. Jauh. Pak, kalaupun malam ini Bapak sanggup ngomong begitu sama istri Bapak, atau malam ini nggak dipraktekkan, besok baru dipraktekkan. Bapak ngomong sama istri Bapak, Bu, habis sholat isya ngomong, Bu, aku cinta kamu, I love you. Coba Bapak ngomong kayak gitu Pak. Saya yakin istri Bapak nggak akan tidur malam itu. Karena bayangan istri Bapak jangan-jangan ini aki-aki mau ngabisin ini. Tumben-tumbenan kok ngomong cinta. Itu saking susahnya Pak. Itu maka saya bilang ngerawat cinta itu nggak mudah. Rujukannya apa? Rujukanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ada contoh Pak dari Nabi bagaimana cara Nabi merawat cinta kasih dengan istri-istrinya. Ibu pernah dengar riwayat Nabi manggil istrinya ya Humairah? Pernah dengar? Itu kan panggilan Nabi kepada istrinya berupa ucapan Nabi, sanjungan Nabi, kata yang indah kepada istrinya dengan panggilan ya Humairah, wahai istriku yang wajahnya kemerah-merahan. Itu panggilan pujian karena Siti Aisyah adalah wanita Quraisy paling cantik di masa itu, kulitnya bening dan putih, pipinya merona kemerah-merahan, yang merahnya asli bukan merah blush on, asli. Dipanggillah Nabi dengan panggilan pujian. Tapi Bapak jangan mentang-mentang begitu ntar panggil bininya ya Humairah Pak. Ngikutin sunnah Nabi kan, ngikutin ucapan Nabi dan perbuatan Nabi kan sunnah ya. Ya namanya at-ta'assi bi Rasulillah, beruswah dengan Rasulullah. Tapi jangan mentang-mentang begitu manggil istrinya ya Humairah. Lah istrinya hitam. Lah kalau Nabi manggil ya Humairah mah istrinya bening, wajahnya kemerah-merahan. Itu panggilan sanjungan dan pujian. Lah orang Boyolali manggil istrinya ya Humairah, kagak nyambung. Ente mau paksain itu dalil ngikut Nabi, sunnah Nabi. Mentang-mentang pengen sunnah. Ini kayak orang sebelah, tahu orang sebelah? Orang sebelah yang apa dia ngaku paling sunnah. Gitu. Yang katanya anti bid'ah gitu ya. Muludan bid'ah, tahlilan bid'ah, tawasulan bid'ah, ziarah bid'ah. Jenggot main panjang-panjangan, jidat main hitam-hitaman, celana main cingkrang-cingkrangan. Inilah yang paling sunnah kata mereka. Lu pakai tuh dalil langsung kalau bisa.
Panggil istrimu ya Humairah kalau dia nggak marah. Orang bini ente hitam panggil Humairah. Humairah yang mana? Makanya memahami hukum nggak bisa secara tekstual, mesti secara kontekstual. Artinya Nabi manggil itu bentuk pujian dan sanjungan. Kita tetap bisa ngikutin itu Pak, jalanin sunnah Nabi itu. Tapi jangan dengan kata-katanya, maksudnya yang kita pakai apa? Memuji istri. Pak, jadi contoh dari Nabi menjalankan sunnah Nabi dalam mereka mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Seorang suami setidaknya kalaupun tidak sering-sering, sesekali pinter-pinterlah puji istrimu sebagaimana Nabi memuji istrinya. Puji istrimu Pak, jangan muji bini orang melulu. Istri sendiri nggak pernah dipuji, malah muji istri. Sakit nggak Bu? Sakit nggak? Tuh Pak, dengar Pak keluhan istri Bapak. Sakit. Sama ibu juga. Kalau pengen rumah tangga sen kudu pinter-pinter puji suamimu. Kalaupun tidak sering-sering, sesekali seorang istri pinter-pinterlah puji suaminya. Ini malah suami sendiri nggak pernah dipuji, malah suami orang dipuji-puji. Sakit nggak Pak? Dengerin Bu tuh. Puji, ibu kan senang kalau dipuji Bu ya. Senang, sayurnya biar keasinan pun bagaimana? Alhamdulillah sedap. Senang dia. Dipuji, suamimu puji, tuh suamimu biar petot-petot kunci sorga tuh. Saya kasih tahu aja, perempuan kan suka bangga-bangga diri kalau dia bilang sama anak, nah al jannatu tahta damil ummahat, sorga di bawah telapak kaki ibu. Kamu gak boleh macam-macam sama emak, sorgamu tergantung emak. Ibu tahu sorganya anak tergantung emak, sorganya emak tergantung siapa? No. Jangan macam-macam sama suami. Terus tuh ada 5 sebenarnya ini, baru 1 tuh. Harus merawat cinta kasih. Yang kedua, tahamul. Tahamul itu kedua belah pihak harus siap menanggung beban dan persoalan rumah tangga. Ada makalah. Sebenarnya makalah ini saya susun sendiri kalimatnya. Saya pernah dapat redaksi ini tapi tidak sama redaksinya, tapi saya coba sesuaikan kalimat ujungnya. Jadi bunyinya begini. An-nikahu farhu syahrin wa kasru zahrin wa huznu dahrin. Saya gunakan ujungnya R, ro semua. Nikah itu kesenangan sebulanan. Gunakan isim nakiro, bukan sebulan tapi beberapa bulan. Nih besok pengantin begitu setelah akad nikah, malamnya namanya malam pertama. Bulannya namanya bulan madu. Madu itu kan minuman makanan yang paling enak. Orang sakit aja boleh makan madu kan, manis. Obat yang paling enak ya madu. Itu saking enaknya jadi pengantin, maka dibilang bulannya namanya bulan. Udah nggak ada taraknya udah. Pengalaman hidup kita yang paling senang sepanjang usia kita adalah ketika bulan madu. Itu pengantin yang namanya masih bulan-bulan pertama itu, Masya Allah, masuk ke kamar nyengir, keluar ketawa, masuk ketawa, keluar nyengir. Matahari penter menyengat enak, hujan deras lebih enak. Malam oke,
siang yes, subuh Masya Allah, namanya nganten Mbak, nggak ada sedihnya nganten baru. Mertua juga lagi sedang sayang-sayangnya sama mantu baru, nggak disuruh nyari duit, itu nganten baru. Pokoknya kerjanya makan tidur nganten baru. Mertua pun mau makan, mantu duluan. Mau mandi pun udah bawa anduk, ngeliat mantu keluar bawa anduk, mertua ngalah. Semua orang peduli sama kita, namanya penganten. Seneng nggak? Masya Allah. Apalagi laki-laki model kayak begini nih. Ini laki-laki yang sopan-sopan, yang selalu menjaga marwahnya, yang nggak pernah mau menyentuh perempuan dan nggak pernah mau gaul sama perempuan. Ini kalau nikah nih besok Bu, bisa nggak keluar kamar. Pokoknya tetangga mati, orang pada nangis, dia nggak bisa nangis. Udah senang aja nganten baru. Tapi kalau yang pacarannya jorok Bu, yang waktu pacaran udah nggak pakai batasan hukum, nikah hambar, nggak ada enaknya, udah basi. Kalau nyoba begini nih, ibarat nasi baru diturunin dari lagi ditapungin, sedang anget-angetnya, itu pakai garam aja enak, betul Bu. Tapi kalau makanan basi pakai rendang aja kagak enak. Hidup jomblo. Jadi yang kedua itu apa namanya? Yang kedua tadi merawat, apa namanya? Siap menanggung beban masalah. Itu belum ketemu tuh nganten baru masalah belum. Nah, periode kedua baru tuh an-nikah kasru zohrin, pernikahan itu mematahkan pinggang. Ini bahasa kinayah, artinya mulai muncul beban-beban kehidupan, muncul persoalan, segala sesuatu yang di luar ekspektasi. Nenek nggak paham lagi ekspektasi. Yang di luar harapannya ternyata, tadinya laki-laki dikatakan ini paling baik, ternyata ketahuan dapat 3 bulan belangnya kelihatan. Yang ini juga, ini wanita idamanku, dipuji-puji depan orang tua sama saudara, nggak ada lagi, enggak, pokoknya the only one in my heart, cuman dia satu-satunya. Begitu udah nikah kelihatan kelakuan aslinya ya, di luar yang diharapkan, mulai masalah timbul. Atau tidak, dua-duanya tetap sama sesuai dengan harapan, muncul mungkin salah paham dengan keluarga mertua, atau mungkin dengan mertua, dengan saudara mertua dan sebagainya. Segala kemungkinan bisa terjadi, dan itu belum seberapa. Yang parahnya adalah an-nikah huznu dahrin, pernikahan itu duka citanya sepanjang masa. Setelah 3 bulan bergaul, istrinya meteng. Apa sih? Iya meteng. Iya meteng. Istrinya hamil, bunting. Kalau udah bunting itu kan nggak cukup bunting doang, emang orang dulu kalau bunting kemana-mana bawa sapu sama gunting. Orang sekarang kalau udah hamil kudu rutin bolak-balik ke rumah bidan. Betul? Penbidan mah nyuruh doang Bu, yang bayar mah kita. Beban nggak? Beban. Mungkin tua kehamilan, mungkin sering ke rumah bidan. Dapat 9 bulan atau dapat 7 bulan, 4 bulan, ngundang tetangga, tahlilan, selamatan. Gitu nggak? Ngundang tetangga selamatan, doain supaya selamat anaknya, kalau perempuan kayak Siti Maryam, kalau laki kayak Nabi Yusuf. Harapan mah tinggi banget. Lakinya hitam, bininya hitam, mau kayak Nabi Yusuf bagaimana ceritanya sih?
Tapi nggak apa-apa kan ngarep ya. Itu orang pulang, emang pulang doang kan, tetangga kudu dikasih pakai biaya enggak? Emang pakai daun, pakai duit. Dapat 9 bulan lahiran. Iya, kalau lahirnya gampang cukup di bidan 6-7 juta selesai. Udah 3 hari masih jejeritan aja keluar kagak. Hanya dirujuk ke rumah sakit, mesti dibedah sesar. Terpaksa motor andalan satu-satunya dijual. Betul. Tuh, beban muncul terus. Begitu pulang di rumah dirawat itu anak dengan penuh kasih sayang. Kalau kemarin cuma ngempanin 2 mulut, sekarang udah ada 3 mulut. Itu bayi. Untung bagus kalau bayinya mau minum susu ibunya. Mana parahnya kalau bayi nggak mau nyusu sama emaknya, kan tambah biaya beli susu kaleng, susu sapi. Makanya ibu kalau anak masih mau nyusu sama emaknya, susuin aja. Celakanya orang sekarang bayi pada nggak mau nyusu sama emaknya karena susunya bau rokok. Kenapa ibu tawanya belakangan ngapa? Masya Allah, tambah biaya. Dirawat itu anak, dapat 1 tahun tuh anak mulai ngomong papa, mama. Dapat 2 tahun emaknya bunting lagi. Anak pertama masuk PAUD, PUAD apa PAUD? PUAD. PAUD. PUAD. Anaknya masuk PAUD, emaknya bunting lagi. Anak pertama masuk SD, yang kedua masuk PAUD, emaknya bunting lagi. Seterusnya. Sampai kapan selesai? Oh kalau gitu anak 2 aja. Anak boleh 2 bapak, tapi urusan rumah tangga nggak selesai dengan anak 2. Setelah anaknya jadi sarjana, kemudian emaknya nggak bunting lagi. Memang cuma 2, selesai ngurusin anak. Tapi tuh anak lurusin setelah jadi sarjana kudu ngawinin. Habis ngawinin lahir anaknya jadi cucu, engkong nenek ngurusin cucu. Kan nggak selesai hidup, memang kapan selesainya? Coba rasain, ngadepin nggak masalah-masalah rumah tangga kita? Ngadepin. Makanya yang diharapkan kalau pengen sakinah, suami dan istri bergandeng tangan menghadapi semua persoalan. Kalau nikmat, syukuri nikmat itu. Kalau susah dalam rumah tangga, sabari keadaanmu sambil terus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tingkatkan ikhtiar kita. Dan gak boleh saling menyalahkan satu dengan yang lain. Udahlah ini 6, saya potong aja nomor 3 langsung nomor 6. Apa maksudnya? Rumah tangga akan sakinah kalau suami istri berusaha sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Quran ada ayat yang bunyinya sakinah itu ada apa? Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Dialah Allah yang menurunkan bahagia. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Dialah Allah yang menurunkan kenyamanan. Di mana kepada siapa Allah turunkan? Fi qulubil mu'minin. Sakinah itu Allah turunkan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Harta berlimpah tidak menjamin rumah tangga akan bahagia. Betul? Loh, kalau harta yang berlimpah aja nggak menjamin bahagia, apalagi nggak punya harta. Istri cantik pak, jangan kira punya istri cantik hidup bahagia. Pak, capek jagain bini cantik, dililik orang, mana bini ganjen, repot kita. Siapa bilang punya istri cantik bisa bahagia? Nggak menjamin pak. Ibu bilang punya suami tampan bahagia, bu, mana tampan mana genit suami ibu.
Udah gitu kaya lagi suami ibu, nah kaya raya ganteng tampan, dia nggak pulang 3 hari, stres ibu. Ya udah curiga aja nih, otak ibu udah kusut, mau tidur pikiran kusut nggak pulas, makan kusut kagak enak, 3 hari langsung kurus. Kenapa? Kusut pikirannya, kebayangan suami saya mampir di kampung mana pasti pintu janda kebuka semua, stres ibunya. Mana bilang punya suami ganteng itu bahagia? Yang bisa bahagia malah yang suaminya miskin jelek. Udah miskin jelek bu, aman ibu. Jangankan 3 hari nggak pulang, 3 bulan, 3 tahun kayak Bang Toyib nggak pulang-pulang suami ibu. Ibu gemuk nyaman di rumah, nggak repot ngurusin dia. Kenapa? Karena dia kemana-mana juga nggak ada yang mau nerima dia. Betul? Siapa bilang harta menjamin bahagia, rumah mewah kita bahagia? Mana orang rumah mewah bahagia? Belum tentu. Bahagia itu bukan ada di kunci rumah, tapi di sini adanya. Betul? Nih yang Nabi katakan laisal gina an kasratil arad walakinnal gina ginan nafs. Kaya itu hakikatnya bukan seberapa banyak harta yang kita punya, tapi kaya itu ada dalam hati. Hati yang penuh dengan iman, hati yang penuh dengan yakin, hati yang bisa sabar ketika dapat susah, hati yang bisa syukur ketika kita dapat nikmat. Tuh yang begitu yang dijamin akan bahagia hidupnya. Jangan melotot bu, serem saya. Terus nih kita semua, tidak semua kita berkesempatan jadi pejabat, betul? Tidak semua kita berkesempatan jadi konglomerat, betul? Tapi semua kita berkesempatan jadi orang bahagia. Semua kita berkesempatan jadi orang sukses. Karena Allah tidak meletakkan bahagia dan sukses itu di dalam harta maupun jabatan, tapi Allah letakkan sukses itu di mana? Allah letakkan sukses itu di dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang sukses besar. Nanti kalau mati apa kata Allah? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannat faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam sorga, maka sungguh dialah orang beruntung. Terus dunia bagaimana? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang penuh dengan tipu daya. Dunia ini menghanyutkan. Berapa banyak orang kemudian nolak kebenaran karena keberpihakannya kepada dunia, cintanya kepada dunia. Tapi kita orang-orang beriman, alhamdulillah, dengan iman kita ini kita sudah ada di gerbang bahagia. Tinggal bagaimana kita mulazamah dan istiqomah dengan iman kita, Allah antarkan bahagia itu. Ayatnya di mana? Surah An-Nahl 97 ketika Allah berfirman, siapapun di antara kamu man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min, siapapun kamu, laki-laki atau perempuan yang melakukan amal saleh, mau ibadah, melakukan kebaikan, walhal dia orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan nanti kalau mati akan kami balas mereka dengan balasan yang jauh lebih baik dari amal mereka. Apa? Allah sudah sediakan kita sorga. Mau nggak? Dunia bahagia, akhirat kita bahagia. Dunia kita mulia, akhirat kita mulia. Jalannya di mana? Ada di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bilang begini nih, kadang-kala orang susah kagak mau paham. Kata orang susah, enggak usah, saya pengen kaya juga lah daripada susah. Saya bilang kita nih walaupun susah bu, kalau kita benar punya iman kita benar, tahu dinamika hidup, urusan hidup, senang susah, siapa yang nentuin? Siapa yang nentuin itu? Siapa yang nurun nikmat? Siapa? Allah. Yang nurunin musibah siapa? Allah.
Yang punya ngasih masalah siapa? Yang menyelesaikan masalah siapa? Selesai hidup kita kenapa emang? Biasa aja kali romannya. Jadi walaupun orang itu miskin, dia tidak terhalang untuk bahagia ketika hatinya penuh dengan iman, penuh dengan yakin. Dia bisa sabar dalam kesusahan, tenang hidupnya. Kan logikanya begitu jadinya. Kalau orang susah saja, orang miskin saja, dengan imannya dia bisa bahagia, dia bisa selamat dalam hidup ini, apalagi orang kaya. Tapi orang kaya kalau nggak punya iman, orang kaya tidak mau ibadah, orang kaya menghindar dari Allah, menolak peringatan dari Allah, tidak mau menerima Al-Quran, maka walaupun dia kaya raya, kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Quran, menjauh dari agamaku, tidak mau ingat kepadaku, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan donka, hidupnya pasti akan sempit. Walaupun rumahnya segede lapangan bola, hatinya menjadi sempit karena tidak punya iman. Tapi walaupun dia miskin, rumahnya RS7 kalau orang Jakarta bilang, rumah sangat sederhana, selonjoran saja susah, samping sawah, doyong lagi tuh rumah, bocor lagi kalau hujan. Tapi penghuninya orang-orang yang yakin kepada Allah, tidak hanyut dengan godaan dunia. Dia bisa sabar di tengah kemiskinannya, dia bisa syukur dengan kenikmatannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan hantarkan dia bahagia. Itulah hati, dan Nabi sudah contohin itu. Lalu kata bilang, iya kalau Nabi bisa begitu, istrinya bisa begitu, kan kita bukan Nabi. Justru kita bukan Nabi, kita disuruh niru dan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk istri-istri kita ini. Lihatlah istri-istrinya Nabi, Masya Allah. Bu Siti Aisyah, kenal Ibu Siti Aisyah? Enggak? Kenal enggak? Enggak, tapi pernah tahu kan? Nabi istrinya namanya Siti, ibu kita. Beliau riwayatnya pernah bilang, rumahnya itu pernah 2 bulan dapurnya enggak ngebul, enggak masak Bu, karena enggak ada yang dimakan, enggak ada yang dimasak, enggak ngeluh dia. Sepuhunya tanya, 2 bulan enggak masak, lalu yang dimakan apa? Cuman air putih dengan korma saja. Itu rumah tangga Nabi. Dan kita pun dapat riwayat, Pak, Nabi kita nggak pernah perutnya kenyang 3 hari berturut-turut, enggak. Paling Nabi kenyang sehari, nanti lapar lagi, 2 hari besok lapar lagi. Nggak pernah 3 hari kenyang berturut-turut. Lah kita ini sesusah-susahnya orang Boyolali, sesusah-susahnya orang kita, 1 hari aja 3 kali kenyang kok. Nabi nggak pernah kenyang 3 hari berturut-turut, kita 1 hari 3 kali kenyang, tapi masih ngeluh melulu, ngaku susah melulu. Padahal 1 hari 3 kali kenyang, pagi-pagi udah nyarap lontong sepiring mentung, nanti siang makan siang nasi 2 piring, nanti malam tadi udah makan ya, udah makan. Masya Allah. 1 hari 3 kali kenyang tapi masih ngaku susah mulu. Kurang syukur kita ini. Sehingga seberapapun yang kita punya nggak ada cukupnya kalau kita nggak punya syukur. Termasuk ibu, berapapun pemberian suami, syukurilah. Terima kasih. Dia sudah berjuang mati-matian, mengorbankan segala kepentingannya demi memberikan penghidupan kepada istri dan anak-anaknya. Bersyukurlah karunia Allah, ibu punya suami yang setia mengurus nasib ibu dan anak-anak. Alhamdulillah. Itulah orang-orang beriman, walaupun di tengah kekurangan materi, kekurangan harta, tidak menghalangi dia untuk bahagia, karena dia memandang dunia ini sementara. Jadi walaupun kita susah, kita tidak terhalang untuk bahagia. Walaupun kita miskin, tidak terhalang kita untuk menjadi orang sukses. Karena kesuksesan itu bukan hanya sekedar pencapaian materi, pangkat dan kedudukan, tapi kesuksesan itu adalah meraih ridho Allah ketika dunia kita dirawat dan dijaga oleh Allah dengan janjinya tadi, Allah akan berikan kepada kehidupan yang baik.
dan di akhirat Allah akan kasih kita sorga sesuai dengan harapan kita. Jelas? Jelas? Kita hantarkan pengantin, mudah-mudahan Allah hantarkan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, dan kita semua Allah perbaiki rumah tangga kita, Allah hantarkan kita mendapatkan suasana sakinah. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita, Allah perbaiki keadaan kita dan keberadaan anak-anak kita semua. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang doa kan? Ada yang doa? Hah? Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud, alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar was sirril asrar tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalik. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma rzuqna malan yakfina wa baitan ya'wina wahfaz alaina uqulana wa adyanana wa ahlina wa amwalana wa qina syarra may yu'dina. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangannya. Terima kasih segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.